Hai GoFriend, di sini ada soal. Diketahui terdapat 6 larutan, kemudian kita diminta untuk menentukan mana sih yang merupakan asam kuat dan basa lemah berturut-turut. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita perlu ingat kembali ya mengenai teori asam basa, agar kita bisa meninjau sifatnya masing-masing. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa asam adalah substansi yang terdisosiasi di dalam air, menghasilkan ion H+, contohnya HCl. Ini terion sempurna menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan basa, kalau terdisosiasi dalam air menghasilkan ion OH-, contohnya NaOH di sini. Kemudian yang kedua, asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam itu adalah spesies yang mendonorkan proton, sedangkan basa, spesies yang menerima proton. Kemudian terdapat asam basa konjugasi di sini. Contohnya, H2SO4 plus H2O menjadi HSO4- plus H3O+. H2SO4 di sini pasangannya dengan HSO4-. Kalau kita lihat jumlah H di sini berkurang. Artinya H2SO4 mendorongkan protonnya ke H2O, sehingga H2SO4 berperan sebagai asam, dan H2O sebagai penerima, yaitu basa. HSO4- ini adalah kondisi ketika asam sudah mendonorkan protonnya, maka ini disebut basa konjugasi. Sedangkan H3O+, ini adalah basa ketika sudah menerima ion H+, maka sebagai asam konjugasi. Kemudian teori ketiga, ada teori asam basa Lewis. Asam Lewis adalah spesies yang dapat menerima sepasang elektron, sedangkan basa Lewis adalah yang menyumbangkan sepasang elektron. Contohnya BF3 dan NH3. NH3 di sini punya pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron pada atom pusat yang tidak dipakai untuk berikatan. BF3 pada atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas. Maka terjadilah transfer elektron dari NH3 menuju ke BF3, sehingga NH3 sebagai basa Lewis, BF3 sebagai asam Lewis. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, coba kita ke poin pertama. HF. Ketika dalam bentuk larutan akan terurai sebagian nih, menjadi H+ dan F-. Ini berarti mengacu kepada teori Arrhenius ya, menghasilkan H+ di sini. Sifatnya berarti asam, dan terurai sebagian. Maka asamnya lemah. Kemudian yang kedua, H2SO4. Ketika dalam bentuk larutan akan terurai sempurna, menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ada H+ berarti ini asam, dan karena terurai sempurna, maka asamnya asam kuat. Yang ketiga HNO2, yaitu asam nitrit. Ketika dalam bentuk larutan akan terurai sebagian, menjadi H+ dan NO2-. Ada ion H+, berarti ini asam, terurai sebagian, maka asamnya lemah. Yang keempat, BeOH2. Ketika dalam bentuk larutan, ini akan terurai sebagian. Kemudian dihasilkan ion OH-, berarti kan sifatnya basa, terurai sebagian, maka kekuatannya lemah. Yang kelima, BaOH2. Dalam bentuk larutan ini akan terurai sempurna. Terdapat ion OH-, berarti sifatnya basa dan terurai sempurna. Maka basanya basa kuat. Lalu yang keenam, ini dalam bentuk larutan akan terurai sebagian. Menjadi NH4+ dan OH-. Ada ion OH- di sini, berarti sifatnya basa dan terurai sebagian. Maka basanya basa lemah. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan yang tergolong asam kuat dan basa lemah adalah 2 dan 4 atau 2 dan 6. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.